Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pengangguran. Salam satu hobi, jalin silaturahmi. Oke, balik lagi bersama saya masih di channel Handy Endo. Kali ini kita sharing lagi cara agar tanaman anggur kita tumbuh subur dan cepat berbuah. Yang paling penting dan yang harus kita perhatikan yaitu 4 unsur sahabat. Pertama, media tanam atau tanah, air atau penyiraman, udara atau oksigen, dan keempat, cahaya atau sinar matahari. Nah, keempat unsur ini harus kita perhatikan sahabat ya. Nah, di sini teman saya sedang melakukan pembuatan media tanam untuk tanaman anggur sahabat. Bahan-bahannya sekam bakar, sekam lapuk, humus bambu, dan pasir kali atau bisa kita kasih tanah sahabat. Untuk perbandingannya, sekam bakar 1, sekam lapuk 1, humus bambunya 2, pasirnya 1 atau tanahnya 1. Nah, itu saja media tanam yang biasa saya pakai untuk tanaman anggur. Nah, setelah selesai membuat media tanamnya, kita bisa simpan di bak atau di pot. Nanti setelah 1-2 minggu kita bisa langsung menanam bibit anggurnya. Setelah kita tanam bibit anggurnya, seperti biasa langsung kita siram sahabat. Biasa yang saya lakukan untuk penyiraman, jika itu masih bibit, penyiraman yang saya lakukan 2 hari sekali sahabat. Atau kita bisa mengecek media tanamnya ya. Jika media tanamnya masih basah, jangan dulu kita menyiramnya. Jika media tanamnya sudah kering, baru kita lakukan penyiraman. Jadi usahakan media jangan terlalu basah dan media jangan terlalu kering. Nah, di sini kita harus memperhatikan oksigen sahabat ya, karena oksigen sangatlah penting untuk tanaman anggur. Jadi jika kita membuat greenhouse, kita harus memperhatikan sirkulasi udara sahabat ya. Karena jika kurangnya oksigen dapat menyebabkan kelembaban terutama pada daun sahabat. Dan jika terjadi kelembaban, maka mudah terserang hama atau jamur sahabat. Dan penanaman yang berdekatan pun itu akan terjadi kelembaban. Contoh, batang tersier dari pohon 1 ke batang tersier dengan pohon lainnya saling berdekatan atau saling menumpuk, itu pun akan menyebabkan kelembaban karena daun yang posisinya di bawah sulit atau kurang mendapatkan oksigen dengan baik. Jadi batang tersier yang sudah melebihi dari 120 cm kita buang sahabat ya. Jadi ketika kita membuat greenhouse, kita harus memperhatikan sirkulasi udaranya sahabat ya. Dan penanaman pun jangan terlalu berdekatan. Selain media tanam, penyiraman, dan juga oksigen, tanaman anggur pun sangat membutuhkan sinar matahari sahabat. Karena untuk membentuk fotosintesis. Jadi usahakan menanam tanaman anggur harus terkena sinar matahari sahabat ya. Nah, setelah kita memperhatikan keempat unsur tadi, baru kita bisa berikan pupuk yang cocok atau yang pas untuk pohon anggur kita. Nah, kita bisa sesuaikan pemberian pupuknya antara pohon di fase pertumbuhan dengan pohon di fase generatif atau masa pembuahan. Nah, untuk pohon di fase pertumbuhan mulai dari 15 hari setelah tanam, biasa yang saya berikan pupuk NPK Yaramila 2577. Nah, pupuk NPK 2577 ini sangatlah cocok untuk fase vegetatif atau masa pertumbuhan. Nah, nanti setelah terbentuknya batang tersier dengan panjang atau tinggi 30 cm, saya ganti pupuknya memakai pupuk NPK Yaramila 15-15-15 atau NPK 16-16-16. Nanti setelah pertumbuhan batang tersiernya mencapai di 60 cm, kita ganti lagi pupuknya memakai pupuk NPK 13-13-21 atau 13-13-24, bisa juga NPK 13-11-21 sahabat ya. Nah, setelah batang tersiernya mencapai di 90 cm, kita ganti lagi pupuknya memakai pupuk NPK 9-25-25. Nah, inilah masuk ke fase generatif atau masa pembuahan sahabat. Sebelum masuknya pupuk generatif atau pupuk NPK 9-25-25, biasa yang saya lakukan pengurangan penyiraman sahabat ya. Biasanya penyiraman dilakukan 2 hari sekali dan
Kali ini sebelum masuknya pupuk 92525 saya lakukan penyiraman 4 hari sekali sahabat ya. Nah, lalu kita berikan pupuk NPK 92525 nya. Pemberian pupuk NPK 2525 nya biasa yang saya lakukan 4 kali ya. Selain kita memberikan makanan untuk medianya, kita pun harus memberikan makanan tambahan untuk daunnya sahabat ya. Nah, biasa yang saya lakukan, saya berikan makanan tambahannya yaitu MKP dimix dengan magnesium sulfat. Saya semprotkan di semua batang dan daunnya sahabat ya. Kemudian makanan tambahan untuk daun saya berikan mulai dari pemupukan sahabat ya. Jadi setelah 15 hari dari tanam, saya berikan pupuk untuk medianya, dan saya pun memberikan makanan tambahan untuk batang dan daunnya sahabat. Untuk perawatan lainnya biasa yang saya lakukan yaitu pencegahan hama atau jamur sahabat. Di sini saya melakukan penyemprotan 1 minggu 3 kali sahabat ya, untuk pencegahan terserang hama dan jamur. Jadi saya sering menerapkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, untuk sahabat semuanya yang belum bergabung di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya lalu tekan loncengnya agar video ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Dan untuk sahabat yang sudah bergabung di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi ladang amal untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jadi bagaimana caranya agar pohon anggur kita cepat berbuah? Nah, kita sehatkan dulu tanamannya agar tumbuh subur. Karena jika tanaman kita tumbuh subur, tanaman kita sehat, maka kepembuahan pun akan cepat sahabat ya. Jadi kita harus mementingkan, harus memperhatikan keempat unsur tadi sahabat ya. Pertama, media tanam. Kedua, penyiraman. Ketiga, oksigen. Dan keempatnya, sinar matahari. Nah, jika keempat unsur ini memenuhi kebutuhan tanaman anggur kita, maka tanaman anggur kita akan tumbuh sehat, tumbuh subur, dan insya Allah cepat berbuah sahabat ya. Oke sahabat semuanya, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut di video-video berikutnya yang lebih bermanfaat lagi. Salam pengangguran, salam satu hobi, jalin silaturahmi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.